Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailita Nurkarnela, NIM 2024 10 10 10 97 dari kelas Data Mining C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil jawaban dari modul 1 praktikum Data Mining, yaitu manipulasi array menggunakan NumPy. Untuk kode 1 sendiri di sini terdapat beberapa soal, adapun yang dijadikan soal yaitu pada poin F, buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, di sini terdapat array angka ada 4, 4, 5, 7, 6, 4, 9, 7, 4, dan 6, 3, 7. Nah, sebelum kita membuat array dengan NumPy, yang pertama kita harus mengimport NumPy-nya itu sendiri. Nah, kita import dulu di sini, lalu scanp di sini fungsinya hanya untuk mempermudah penulisan aja agar tidak terlalu panjang. Jadi setelah diimport kita bikin variabel, di sini ada 2 dimensi, jadi numpy.array. Di sini kita masukkan array angkanya. Jadi untuk array sendiri di sini dimensi itu bisa dilihat dari kurung siku. Jadi kalau misal di sini kurung sikunya ada 2, itu menandakan array 2 dimensi. Jadi kalau di sini ketambahan 1 lagi, misal kayak gini ada 3, itu artinya jadi array 3 dimensi. Nah, untuk cara gampangnya seperti itu. Jadi kita tinggal bikin array di dalam array sebanyak 2 kali kayak gini, maka akan menjadi array 2 dimensi. Yang jika kita run, sini bentuk array-nya, jadi sini saya enter untuk memudahkan pembacaan aja. Jadi sebenarnya walaupun bentuknya kayak gini, walaupun bentuknya kayak gini tuh, ketika di run akan tetap membentuk matriks kayak gini gitu. Nah, untuk shape di sini, fungsi shape ini untuk menunjukkan ordonya. Jadi di sini tuh matriks yang terbentuk yaitu ordonya 4 kali 3, artinya ada 4 baris dan 3 kolom. Nah, karena di sini kita yang diminta yaitu untuk membuat array 2 dimensi, maka kita cek juga di sini dimensinya yaitu menggunakan ndim. Di sini ya ketika kita run, ini hasilnya yaitu array yang kita buat berdimensi 2. Selanjutnya untuk poin G di sini, buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Jadi ada terdapat array di sini, kita akan jadikan array 3 dimensi. Nah, di sini sebenarnya sama aja ya. Jadi di sini saya enter fungsinya untuk memudahkan pembacaan aja. Jadi walaupun penulisannya seperti ini tuh hasilnya ketika di run itu akan membentuk matriks kayak gini. Jadi akan rapi gitu. Nah, di sini shape juga fungsinya sama. Kita melihat ordo array-nya. Jadi di sini ordonya, karena ini 3 dimensi ya, jadi ordonya 3 kali 4 kali 3. Lalu kita cek jumlah dimensinya menggunakan ndim, yang ketika di run di sini menghasilkan angka 3, artinya array yang kita buat di sini sudah berdimensi 3. Nah, jadi ya itu cara mudahnya untuk membuat dimensi. Jadi ditandakan cukup dengan kurung siku ini. Tapi sebenarnya juga ada cara lain. Sini dengan menggunakan reshape. Jadi di sini kan kita membuat array dalam array gitu. Kita membuat array dalam array untuk membuat dimensinya. Sebenarnya bisa kita tulis seperti ini. Jadi cukup membuat satu array saja.
array di sini. Nah, jadi di sini kita cukup membuat satu array saja, lalu bisa kita bentuk matriksnya dengan menggunakan reshape. Jadi ada fungsi reshape, lalu di dalam kurung ini kita masukkan ordonya gitu. Jadi kita mau bentuk matriks ini berapa kali berapa itu. Karena di sini tadi udah diketahui yang 4 kali 3, jadi kita masukkan di sini 4 kali 3. Lalu kita coba run. Nah, hasilnya akan sama aja. Jadi untuk cara yang sebelumnya tuh lebih ke kemudahan dalam memahami gitu. Kalau di sini lebih mudah dalam penulisannya gitu. Jadi tinggal menggunakan reshape dan akan terbentuk matriksnya sesuai dengan ordo yang kita masukkan di sini. Oke, lanjut untuk kode 2. Nah, di sini yang dijadikan soal yaitu pada poin D ya. Untuk soal di poin D, tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Jadi maksudnya untuk di array sendiri itu terdapat baris dan kolom. Jadi baris itu yang menyamping di sini, yang bentuknya ke samping, lalu untuk kolom itu yang ke bawah. Nah, contohnya di sini ya. Kalau untuk array di sini, array yang di tabel ini, berarti hitungannya itu ada 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris gitu. Dan untuk kolomnya ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, dan 4 kolom. Nah, yang diminta itu adalah yang pertama baris indeks ganjil. Jadi baris yang menyamping dengan indeks ganjil. Mungkin pertama-tama kita masukkan dulu ya array-nya, jadi menggunakan cara yang sebelumnya yang lebih mudah yaitu dengan reshape. Kita reshape membentuk matriks 5 kali 4. Setelah itu kita print ya mungkin di sini. Di sini bentuk matriks awalnya ya sama seperti di sini. Lalu kita yang pertama mungkin kita akan tambahkan di baris terlebih dahulu, di baris indeks ganjil. Indeks itu kan ada dari 0, 1, 2, dan selanjutnya. Berarti untuk baris yang ada di sini berarti ada 0, 1, 2, 3, 4. Artinya yang akan ditambah 1 itu untuk baris 1 dan 3. Nah, ya mungkin kita tambahkan dulu barisnya di sini. Nah, dapat dilihat untuk baris indeks ganjil yaitu di sini indeks 1 dan 3. Bisa dilihat angka-angkanya, angka dalam array ini sudah ditambah 1. Jadi yang awalnya 8, 2, 1, 2 di sini menjadi 9, 3, 2, 3. Begitupun untuk baris indeks ketiga di sini dari 1, 4, 7, 8 menjadi 2, 5, 8, 9. Selanjutnya kita tambahkan untuk kolomnya.
Nah, untuk kolomnya sendiri kan yang diminta kolom indeks genap. Jadi untuk di sini kan ada indeks, untuk kolomnya ada indeks 0, 1, 2, dan 3. Nah, artinya yang akan ditambah itu indeks ke 0 di sini dan indeks ke-2. Dan di sini hasil runnya ya, jadi untuk kolom indeks 0 ya, di sini dapat dilihat yang awalnya 18, 10, 18 karena ditambah 2 akhirnya menjadi 3. Di sini kenapa jadi 11? Karena tadi untuk baris indeks ke-1 ini tadi kan udah ketambahan 1, dan di sini 8 ini juga ada di kolom indeks 0, jadi setelah ditambah 1 ditambah 2, jadi hasilnya 11. Ini ditambah 2, terus ini juga sama, tadi udah ketambahan 1 karena berada di baris indeks ke-3, jadi 4, lalu di sini ketambahan 2 jadi 10. Begitupun untuk indeks kedua. Nah, di sini dari 8 jadi 10, 1 jadi 4, di sini juga sama ya, karena dia tadi berada di baris dengan indeks ganjil, lalu 4 jadi 6, 7 jadi 10 juga sama, dan 3 menjadi 5. Selanjutnya, soal poin E, baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Jadi di sini terdapat array ya. Di sini kita perintahnya hanya membalik. Jadi membalik, di sini kan ada array X, Y, Z gitu. Jadi ada array AB, matriks A, B, C gitu. Jadi ketika sumbu Z dibalik, maka yang berpindah sebenarnya hanya posisinya gitu. Jadi yang di sini matriks A di sini akan berpindah ke sini ke yang C, lalu yang C akan berpindah ke yang A. Gitu. Jadi kita masukkan dulu array-nya di sini. Lalu mungkin kita print dulu ya matriks awalnya, bentuknya seperti ini. Ya, jadi untuk membalik sumbu Z ini kita dapat menggunakan fungsi freeport di sini. Fungsinya hanya untuk membalik posisi gitu. Jadi untuk urutan array-nya di sini itu akan tetap sama. Jadi hanya posisinya saja yang dibalik gitu. Ya, jadi kita run dulu. Nah, ini matriks teksturnya ya, yang awalnya di sini untuk matriks ini ada di awal ya, di posisi A, lalu berubah ke C di sini. Begitupun yang C berubah ke A di sini. Gitu. Selanjutnya untuk yang F ya, ubahlah array pada soal E di sini menjadi array 2 dimensi berukuran 6x6. Hint-nya gunakan perintah reshape. Ya, jadi ini karena ya udah kita balik tadi di soal E, sumbu Z-nya kita balik, jadi di sini untuk yang
soal point F bisa kita balik ulang menjadi ke matriks yang seperti semula. Sini balik lagi ke yang awal ini. Selanjutnya kita ubah menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6. Nah, di sini bisa kita gunakan reshape ya. Jadi array tadi ini kita reshape menjadi ordo 6 kali 6. Yang jika kita run, hasilnya akan seperti ini. Jadi ada 6 baris dan juga ada 6 kolom. Oke, selanjutnya untuk kode 3. Sini soalnya di poin E ya. Ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Jadi maksudnya matriks ini posisinya diubah gitu. Jadi yang ini 5, 10, 7, 8, 9, 10 awalnya kan di sini. Lalu posisinya diubah sedemikian hingga agar menjadi yang seperti ini. Jadi ada di bawah itu. Begitupun yang lainnya ya. Jadi ini posisinya kayak dibalik aja. Ini yang di sini balik ke bawah, yang di bawah ke atas. Begitupun yang di sini juga posisinya diubah ke atas ini, yang atas ini diubah ke bawah. Nah, jadi yang pertama mungkin bisa kita buat terlebih dahulu matriksnya dengan menggunakan reshape ya. Jadi ini tadi angka-angka di sini tuh cukup kita tuliskan dalam satu array saja, lalu kita gunakan reshape, maka langsung akan terbentuk matriksnya. Sini kita gunakan reshape matriks ordo 6 kali 4 ya, sesuai yang ada di soal. Kita coba run. Nah, di sini udah bener ya untuk matriks awalnya. Selanjutnya untuk mengubah posisi kita split dulu. Split array-nya, jadi di sini kita memisahkannya dengan menggunakan array split. Nah, di sini ARR ini ya array kita di sini. Array yang akan kita split, lalu di sini 2 ini indikasinya dan 1 ini aksisnya. Ya, lalu mungkin bisa kita lihat ya hasil splitnya seperti ini. Selanjutnya kita membuat sini split 1 dan split 2. Jadi split 1 di sini array splitnya itu indeksnya 0 dan split 2 indeksnya di array split itu 1. Nah, lalu di sini kita membuat variabel x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, x6 y6 ini sebenarnya ya fungsinya untuk karena kita mau mengubah posisi ya. Jadi di sini tadi x1 ya, x1 di sini di split 1 indeksnya tuh jadi 3. Y1 juga indeksnya 3 untuk di split 2. Lalu X2 di sini
ada di indeks keempat di split 1, Y2 ada di indeks keempat juga di split 2, lalu X3 di sini ada di indeks kelima di split 1, lalu Y3 ada di indeks kelima juga di split 2, begitupun untuk yang X4, Y4, X5, Y5, X6, Y6. Jadi kita untuk mengubah posisi ya kita masukkan indeksnya di sini. Indeksnya kita ubah. Nah, lalu di sini setelah itu kita bisa menggunakan fungsi concatenate. Nah, di sini untuk kita bikin variabel dulu, concat 1, concat 2, concat 3, lalu ada concat 4, concat 5, dan concat 6. Di sini kita gunakan fungsi concatenate. Jadi di sini parameternya ya Y1, X1, lalu 0 di sini aksisnya. Ini untuk concat 1. Nah, concat 2, sini isi parameternya Y2, X2, aksisnya 0. Untuk concat 3, di sini parameternya Y3, X3, aksisnya 0. Concat 4, di sini parameternya Y4, X4, aksisnya 0. Lalu concat 5, parameter Y5, X5, aksis 0 juga. Lalu concat 6, parameter Y6, X6, concatnya 0. Jadi concat ini fungsinya sebenarnya untuk menggabungkan gitu, menggabungkan arraynya. Nah, setelah digabungkan ini kita satukan dalam satu array gitu. Jadi kita membuat variabel array baru. Kita gunakan numpy.array. Di sini kita satukan. Jadi kita urut ini concat 1, concat 2, concat 3, concat 4, concat 5, dan concat 6. Nah, jadi mungkin bisa kita lihat hasilnya. Sini. Nah, jadi yang awalnya matriksnya ini seperti yang di soal ya 5, 10, 10, 7, 7, 8, 4, 10, 9, 10, 25, 1, 8, 9, 3, 6, 10, 5, 2, 4, 6, 9, 4. Nah, setelah kita lakukan coding sedemikian rupa, dapat menjadi matriks yang seperti ini. Jadi posisinya sudah berubah ya, sesuai dengan yang diinginkan soal di sini. Seperti itu. Jadi ini udah 5, 10 di sini. Ini tuh pindah 5, 10, 7, 8, 9, 10. Pindah ke sini. Lalu ditukar 9, 3, 5, 2, 9, 4 naik ke atas sini. Begitupun yang di sini juga 1, 8, 6, 10, 4, 6 berpindah posisinya ke sini. Lalu yang di atas sini juga pindah posisinya ke bawah. Ya, mungkin sekian penjelasan modul 1 praktikum data mining untuk materi manipulasi array menggunakan NumPy. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.